Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin, segenap para asatiz yang saya muliakan, para orang tua yang saya hormati, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhinal kiram Al-Ustaz Nur Ali, orang tua kita, imam kita Bapak Haji Abdul Rashid, dan para asatiz lainnya yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, terutama segenap jajaran pengurus Masjid Al-Muttaqin, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir dan batin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada sebuah berita gembira, kabar bahagia dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memanfaatkan kebaikan ibadah, khususnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata Rasul, lis-shaimi farhatani, dua bentuk kegembiraan dan kesenangan yang khusus didapati bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi yang mendapatkan berita bahagia ini, kabar gembira ini khusus bagi mereka yang berpuasa. Yang tidak berpuasa, mohon maaf, tidak mendapatkan berita ini, tidak mendapatkan kabar gembira ini. Apa yang pertama? Kata Nabi, farhatun indal iftari, umatku yang berpuasa, dia akan senantiasa bahagia, senang, gembira manakala ia ingin menyantap hidangan berbuka. Gak ada satupun orang waktu buka puasa mukanya cemberut, ya Pak? Ada gak? Begitu buka puasa pakai ngomong begini, gue masih kuat, udah beduk aja lagi. Ada gak? Gak ada, semuanya senang, semuanya gembira, semuanya bahagia. Karena apa? Karena dia menahan lapar dan haus bukan 1-2 jam. Kurang lebih 12-13 jam ukuran puasa di Indonesia. Maka pahala puasa pun tidak ada bandingannya, unlimited, sebagaimana pahalanya orang-orang yang sabar. Kata Allah dalam surah Az-Zumar, innama sabiruna yuwaffaqa ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu senantiasa Allah Ta'ala memberikan balasan yang tidak ada nilainya, sebagaimana balasan orang-orang yang berpuasa. Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun bagi orang-orang yang berpuasa. Ini balasan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, unlimited. Tidak ada bandingnya, Saudara. Kalau ibadah yang lainnya mungkin ada nilainya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan 10 dari kebaikan yang dia lakukan, bahkan dilipat gandakan. Bisab'i mi'ati di'fin, bisa jadi 700 kali lipat. Sebagaimana tuh orang-orang yang menyumbang buat karpet ini, itu mendapatkan nilai pahala yang memang ada ketentuannya. Dari 1 yang dia sumbangkan dibalas 10, dari 10 dilipat gandakan menjadi 700. Itu kalau di bulan lain. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Maka dari itu ada sebuah kisah menarik di zaman Imam Haddad, saat beliau ditanya, wahai Tuan Guru, kalau saya bersedekah
terus niatnya kepengen ria, pengen dapat pujian orang, kira-kira sedekah saya diterima apa kagak? Ini pertanyaan yang diajukan menarik, Pak. Dia pengen bersedekah tapi punya niat apa? Pengen mendapatkan pujian orang. Bagaimana tuh? Kata beliau, kamu tidak akan mendapatkan pahala atas niat riakmu bersedekah. Tapi kamu bisa mendapatkan pahala dari sisi lainnya. Jelas kalau niat dia bersedekah lantaran ria, dia nggak dapetin pahalanya, Pak. Karena niatnya apa? Ria. Tapi dia bisa mendapatkan pahala dari ibadah dari sisi lainnya. Akhirnya nggak lama, ini orang pagi-pagi pergi ke Tanah Abang, beli karpet. Begitu beli karpet, habis berapa gulung dia beli, dia bawa nih ke Al-Mutakin. Tapi niatnya apa? Assalamualaikum. Niatnya apa? Ria, pamer, biar dipuji orang. Dapat pahala enggak? Enggak. Tapi dari sumbangan karpetnya ada manfaat enggak? Ada. Orang sembahyang nginjek di atas karpetnya. Orang ngaji duduk di atas karpetnya. Dia mendapatkan pahala dari situ tuh. Pahala niat karena riaknya emang enggak dapat. Tapi dia bisa mendapatkan pahala dari sisi lainnya. Enggak lama kemudian tuh orang beberapa bulan meninggal. Apa yang terjadi? Di dalam kuburnya terang. Terang kuburannya. Karena apa? Tiap orang yang sholat di Al-Mutakin nginjek di atas karpetnya, dia dapat ganjaran. Tiap orang ngaji di Al-Mutakin, dia duduk di atas karpetnya, dapat ganjaran dari situ. Kuburannya terang. 1 tahun kemudian kuburannya gelap. Kenapa? Karpetnya digulung sama merbot. Dia taruh di gudang. Maksudnya apa, Pak? Kalau nanti ada pendatang baru, karpet yang lama jangan dihilangin. Kalau bisa dimanfaatin, betul. Kasih yang lain biar bisa bermanfaat dari hasil sumbangan orang. Ini memang kebetulan aja temanya mah dari sini. Daftar. Karena tadi saya lihat tuh sumbangan-sumbangan orang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dia mendapatkan pahala unlimited tanpa batasan sebagaimana pahalanya orang-orang berpuasa. Maka untuk puasa khusus dikatakan dalam hadis qudsi as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang langsung membalasnya. Tidak ada yang mengetahui balasan orang berpuasa. Dia akan gembira, dia akan senang manakala dia ingin menyantap hidangan berbuka. Itu yang pertama. Ini ngomong-ngomong ceramah sampai jam berapa nih? Kelamaan kagak jadi tarawih nih kita. Terus nambahin kagak lu terus aja. Yang kedua, ini yang kalah menarik. Wa farhatun indal liqa'i rabbi. Umatku yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan, lalu dia hidupkan hari-hari Ramadan dengan beraneka macam kebaikan, tadarrus Al-Qur'an, dia bersedekah, dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak salat sunnah. Ada yang melakukannya 20 plus witir, ada yang melakukannya 8 plus witir 3, jadi 11. Jangan disalahkan, Pak. Karena hitungan jumlah rakaat salat tarawih itu beragam. Silakan Anda yang mau salat 11 plus witir, benar. Silakan kita yang mau melakukan 20 plus 3 jadi 23, betul. Yang kagak bener, yang kagak betul, nah udah begitu aja. Ini kadang-kadang yang sembahyang aja masih ribet banget urusannya. Merasa paling bener. Sampai-sampai ada orang yang melakukan 20 kayak kita nih plus 3 disalahin nama mereka tuh. Ini yang bener yang ikutan Nabi, yang 8 sama 3. Nabi ngelakuin yang ini.
Itu tuh, yang 20+3, dia ikutan Umar tuh. Umar disalahin Pak. Kan main banget. Baru melek agama kemarin nyalain Sayyidina Umar. Akhirnya orang tersebut saya kata begini, terus kalau Umar salah bagaimana? Ya neraka. Ilaha illallah. Saya kata begini dah, gak apa-apa gue masuk neraka bareng Sayyidina Umar daripada gue masuk sorga berantem lagi sama lu di sorga. Dia hidupkan hari-hari Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Karena dia sadar, gak ada jaminan Ramadan tahun depan dia ngalamin lagi, betul? Mumpung yang ada dia manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti hasil tanaman kebaikannya selama bulan Ramadan, dia akan menuai kegembiraan yang luar biasa. Dia akan diberikan hadiah saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jadi Pak, kita di dunia nggak akan pernah bisa jumpa sama Allah. Yang jumpa sama Allah waktu di dunia hanya satu-satunya makhluk Allah yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja Pak, kepengen banget jumpa Allah, nggak bisa. Kan pada saat dia munajat di Bukit Tursina Pak, doanya apa Nabi Allah Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku minta kepadamu perlihatkan wujudmu sesaat saja. Ini Nabi Musa minta sesaat biar diperlihatkan Allah. Karena apa? Nabi Musa itu punya gelar kalimullah. Nabi yang bisa dialog sama Allah. Itu Nabi Musa. Setiap kali mendengar suaranya Allah, efek yang dirasakan oleh Nabi Musa saking begitu lezat dan nikmatnya, itu Nabi Musa puasa ngomong, nggak mau lagi ngomong sama orang. Cukup mendengar suara Allah. Lama-kelamaan Nabi Allah Musa penasaran, kalau suaranya aja begitu nikmat, begitu indah, begitu syahdu, bagaimana dengan wujudnya? Maka Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah perlihatkanlah wujudmu barang sesaat aja. Kata Nabi Musa. Pertanyaannya, kira-kira permintaan Nabi Musa dikabulin gak Pak? Dikabulin gak Pak? Dikabulin sama Allah. Cuman bentuk pengabulannya Allah Ta'ala ngomong begini, ente gak bakal sanggup Musa. Sebentar ya Rob, udah gak bakal sanggup. Minta lagi Nabi Musa. Bahasa orang kita ngerengek, tolong ya Allah, please ya Allah, sebentar aja, sesaat aja ya Rob. Kata Allah, begini deh Musa, ini di dunia Pak ya, bukan bicara akhirat. Begini Musa, aku akan tunjukkan wujudku ke gunung sebelah itu. Kalau gunung itu bertahan pada posisinya, dia tidak bergeser dan bergerak, maka di saat itulah engkau bisa melihat wujudku. Jadi Allah ingin menunjukkan wujudnya ke gunung, bukan ke Musa. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, dia tidak bergeser, maka Nabi Musa bisa lihat Allah. Apa yang terjadi Pak? Pada saat Allah Ta'ala baru menampakkan cahayanya, baru cahayanya doangan. Tahu doangan Pak? Doangan tahu doangan? Itu kalau ada pengantin kita datang. Oh kondangan tuh namanya. Baru diperlihatkan cahayanya sesaat doang. Apa yang terjadi? Gunungnya hancur seketika berkeping-keping. Pertanyaan berikutnya, Nabi Musa melihat Allah enggak? Jawab yang kompak, ini kan orang semua isinya nih. Nabi Musa ngelihat Allah enggak? Enggak. Nabi Musa lihat cahaya Allah enggak? Lihat, kan ditampakkan cahayanya, baru cahayanya. Begitu baru cahaya yang turun, gunungnya hancur sehancur-hancurnya. Nabi Musa melihat cahayanya Allah, apa efeknya? Seketika itu Nabi Musa pingsan. Kenapa pada diam aja? Begitu Nabi Allah Musa siuman, apa siuman? Sadar dari pingsannya. Apa yang terjadi Pak? Jangan ngomong-ngomong yang lain, di sini aja nih saya ngomong nih. Saban Nabi Musa berpapasan
ketemu orang. Bahasa orang Bukit Duri bilang amprogan. Saban dia amprogan sama orang, tuh orang matanya langsung buta. Karena enggak kuat, bukan enggak kuat ngelihat Nabi Musa, enggak kuat apa? Enggak kuat ngelihat cahayanya Allah yang nempel di wajahnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa tuh kata ulama kalau jalan selalu begini aja tuh. Dia tutupin nama sorbannya. Takut orang lihat, sebab kalau orang lihat efeknya buta. Hanya satu-satunya makhluk yang paling mulia di muka bumi ini yang bisa melihat Allah di dunia, beliaulah Habibuna wa Maulana Muhammad. Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi di dunia, Pak, bukan di akhirat. Maka dari itu, buat kita semua enggak akan pernah bisa melihat Allah sewaktu keberadaan kita di dunia. Tapi enggak usah takut dan enggak usah khawatir. Allah Ta'ala menjanjikan nanti pada saat kita berada dalam syurga. Amin, insyaAllah. Begitu kita berada dalam syurga, Allah akan memperlihatkan wujudnya. Dan ketika diperlihatkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang memanfaatkan Ramadan, yang keberadaan mereka ada di dalam syurga, di saat itulah puncak kenikmatan dari segala-galanya. Syurga itu nikmat, syurga itu indah, fasilitas semua terpenuhi. Tapi puncak kenikmatan ketika kita akan berjumpa langsung melihat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking nikmatnya, Pak, kita lupa segalanya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya, hal yazkuruna iyalahum yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah seseorang nanti akan ingat dengan keluarganya pada saat dia di surga? Kata Rasulullah, seseorang tidak akan pernah mengingat siapapun juga kalau nanti berada dalam puncak kenikmatan melihat wujudnya Allah. Bahkan para penduduk surga, dia tidak akan mengingat orang-orang yang ada di dunia. Sebab apa? Maaf, Pak, surga ini tempat nikmat, tempat enak, bukan tempat sedih. Bayangkan kalau kita berada di surga sementara ada anggota keluarga kita yang masih mampir ke neraka, kemudian ingatan itu ada dalam diri kita, kira-kira di surga kita jadi nyaman apa kagak? Nikmat apa kagak? Makanya orang-orang nanti di surga tuh dihilangkan dengan para penduduk neraka yang ada dalamnya. Bahkan dihilangkan kalau di situ ada neraka juga. Yang dia tahu adalah kenikmatan dan kenikmatan, serta puncak kenikmatannya adalah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Nabi janjikan buat orang-orang yang memanfaatkan Ramadan, khususnya berpuasa. Pertama, kegembiraan yang akan ia dapati saat dia berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan, kenikmatan di atas kenikmatan yang akan dia rasakan nanti indal liqa'i rabbi, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah sampai kita bisa menuntaskan di penghujung Ramadan nanti, diberikan istiqamah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak, ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita bisa jumpa di lain waktu, dan mohon maaf saya langsung undur diri karena masih ada satu acara lagi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.